Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dengan Bung Ropan ini. Ya, kita bertemu kembali di Rai Soccer TV. Nah, kita akan bicara menyambut Piala AFF yang hari ini akan dibuka di grup A. Ya, tapi sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman untuk subscribe, like dan tekan notifikasi untuk lonceng tuh. Ya, buat teman-teman biar channel Rai Soccer TV ini bisa berkembang. Karena tanpa teman-teman juga channel ini tidak akan berkembang, ya. Dan oke, kita akan bicara persiapan pasukan Sintayong, tim senior kita yang berada di grup A. Karena tadi saya sudah bilang di awal, grup A dimainkan saat ini, tapi kita belum main. Sesuai jadwal kita akan main tanggal 23 Desember, ya, pukul 16.30 di GBK, Gelora Bung Karno. Kita menyambut Kamboja di pertandingan pertama. Tapi hari ini Kamboja akan main duluan. Ya, di Stadion Morodok Tekno di National Stadium di Kamboja, mereka akan menyambut Filipina dalam pertandingan pertama sore ini. Ya, kemudian nanti akan berlangsung di Stadion Kuala Lumpur itu Brunei Darussalam sebagai tuan rumah, ya, akan berhadapan dengan juara bertahan Thailand. Wah, ini akan bertarung di Kuala Lumpur karena Brunei itu meminjam tempat di Kuala Lumpur, tidak bermain di Brunei tetapi bermain di Kuala Lumpur di Malaysia. Indonesia juga akan menghadapi Brunei tanggal 26 Desember yang akan datang, itu bermain di Kuala Lumpur, di mana saat ini mereka berhadapan dengan Thailand. Jadi Indonesia kan dijadwal ada 2 kali tandang, ada 2 kali kandang. Itu yang dimainkan di Piala AFF. Ketentuan-ketentuan yang akan dimainkan setiap tim di masing-masing grup akan memainkan 2 laga kandang, 2 laga tandang. Dan beruntung bagi kita bahwa sesuai jadwal, selain menghadapi Kamboja di GBK, kita juga akan bertarung menyambut juara bertahan Thailand di GBK juga. Ya, semua dimainkan sore hari karena tidak boleh bermain malam, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik pasca kita lihat bagaimana tragedi di Kanjuruhan, sehingga semua dimainkan pada 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, bagaimana persiapan STY setelah melakoni TC, ya, di lebih dari 2 pekan di Bali, di pusat latihan punyanya klub Bali United. Sekarang sudah ada 23 pemain yang diumumkan oleh STY menghadapi Piala AFF yang dimulai pada hari ini 20 Desember sampai pada 16 Januari 2023. Dari 23 pemain itu hanya 3 yang dicoret, ya. Sebelumnya kan berjumlah 28. Kemudian Dimas Derajat cedera, Spaso masuk, dipanggil lagi, pemain atau striker dari Bali United, dan Elkan Bagot tidak bisa bermain, tidak diberi izin oleh klub dia, Gillingham, yang sedang menghadapi pertandingan-pertandingan krusial, pertandingan penting, karena Gillingham itu akan bermain di Piala Liga atau Piala Carabao, menghadapi Wolverhampton tanggal 20 Desember ini. Nah, itu memang sulit untuk dia main. Kemudian akan berhadapan dengan Leicester City di putaran ketiga Piala FA. Jadi tidak diberikan izin, ya, itu bagi Elkan Bagot. Tidak mengapa, Sandy Walsh juga akhirnya dicoret, tidak bisa bermain karena dibutuhkan oleh klub KV Mechelen di Belgia. Dia akan bertarung di sana karena Sandy ini menjadi pemain terpenting di posisi bek kanan. 2 itu tidak ada, sehingga STY harus memilih 23 pemain. List dia di Piala AFF. Yang tidak bisa bermain adalah Andi Setio, yang maksudnya dicoret dari daftar. Kemudian ada Muhammad Ferrari dan Ashraf Zaki. 3 ini yang tidak ikut di dalam list 23 pemain. Kalau melihat dari 23 pemain yang ada itu, memang sebagian besar pemain-pemain oke lah. Pemain-pemain yang sesuai dengan skenario STY. Yang mungkin belum pernah bermain di tim nasional senior untuk level Piala AFF, ya. Paling tidak di situ ada Mark Klok yang belum pernah, karena pada yang lalu Mark Klok tidak ada, belum ada bersama dengan tim nas senior ini. Marcelino Ferdinand juga tidak ada termasuk dengan Spaso, ya, pada tim STY sebelumnya ketika kita masuk final dan kalah melawan Thailand di Singapura. Itu memang belum ada di sana, ya, Spaso, Mark Klok, Marcelino Ferdinand itu tidak apalagi dengan Jordi Amat yang baru dinaturalisasi kan, ya. Jadi dia baru pertama kali ini debut bersama tim nasional senior. Banyak yang ingin menanti kiprah dari Jordi Amat, ini pemain belakang center back yang sekarang bernaung di bawah bendera klub Johor Darul Taksim JDT di Liga Super Malaysia. Nah, orang ingin melihat ini, bagaimana dengan Jordi Amat. Apalagi kan kita akan bermain di Kuala Lumpur melawan Brunei Darussalam tanggal 26 Desember. Tentunya ini menarik juga. Dia akan bertarung di Kuala Lumpur.
Nah, melawan Kamboja kita harus mendapatkan 3 poin. Ini laga yang harus kita ambil, laga pertama yang menentukan, apalagi bermain di GBK. Nah, panitia atau PSSI dalam hal ini, yang tadinya ini pertandingan tidak boleh ditonton, ya artinya bebas dari penonton, ini kan saya akan tidak menarik karena banyak antusias pendukung tim nasional, ya apalagi yang militan dengan tim nasional kita ini. Mereka ingin melihat bagaimana Jordi Amat bermain, Spaso yang kembali ke tim nasional lagi berada di lini serang. Itu yang membuat kerinduan dari masyarakat, sehingga akhirnya diputuskan ada penonton di stadion. Nah, keluaran terakhir bahwa 30.000 penonton atau seat sudah disiapin untuk dijual tiket. Tiket itu kalau tidak salah mulai dari yang 500.000 ya, 250.000, yang paling terendah 500.000, 750.000, sampai VIP 1 juta rupiah untuk masuk di VIP. Jadi silakan datang penonton-penonton semua untuk ke Stadion GBK menyaksikan tim nasional kita bertarung melawan Kamboja. Saya rasa melawan Kamboja kita bisa ambil 3 poin. Ya, karena ini bermain di kanan dan materi kita tuh di atas Kamboja. Ya, dengan 23 pemain saat ini, kalau memilih starting line up, pastikan Nadeo akan bermain di bawah mistar gawang kita. Di kanan ada Asnawi, di kiri ada Pratama Arhan, 2 bek tengah, Jordi Amat dan Fakhrudin sebagai kapten kesebelasan. Ini kan 2 menara kembar yang ada di jantung pertahanan timnas senior kita. Nah, kalau bermain dengan 3 gelandang, pasti Mark Klok ada di sana, ada Ricky Kambuaya, dan juga dengan Rahmat Irianto. Ricky Kambuaya posisinya mungkin akan berada di belakang striker. Striker adalah Spaso. Ricky akan muncul dari second line. Nah, 2 yang mungkin akan bermain dari sayap, karena kita akan kuat di sayap ini. Witan udah pasti mendapatkan jaminan utama bermain di sayap. Tinggal apakah Egy, Maulana Fikri, atau Sadir Ramdhani. Itu yang kita akan lihat. Saya pikir STY lebih tahu. Kalau mau main lebih kencang, ya mungkin dengan Sadil masih bisa bermain dari si sayap. Atau dengan Egy pun saya pikir bisa. Tergantung dari apa yang diinginkan oleh STY, karena dia kan lebih tahu dengan kekuatan timnya, ya bagaimana dia ingin menyusun strategi taktik dia di lapangan untuk menghadapi Kamboja. Dan saya meyakini bahwa inilah ya materi yang saya sebut tadi itu yang pantas untuk bermain di starting 11 menghadapi Kamboja. Karena kita butuh menang, 3 poin harga mati, ya saya pikir kita akan bisa melakukan yang terbaik. Kita akan tunggu juga Spaso dengan gol-gol dia, ya bagaimana kita bisa membombardir pertahanan dan gawang dari Kamboja, dan saya meyakini Spaso juga akan pasti membuat gol. Spaso, Witan, ya termasuk dengan Mark Klok ada punya kesempatan untuk bisa mencetak gol. Ricky Kambuaya datang dari second line bisa mencetak gol. Kita punya kekuatan yang bagus di lini tengah. Jadi semua harapan itu ditumpahkan kepada starting 11 yang saya sebut tadi, dan selamat bertanding buat tim nasional kita untuk Piala AFF, karena target kita kan juara. Ya, ini setelah kita tidak pernah juara dalam 6 laga final terakhir. Kalau kita masuk final lagi di edisi ke-7 ini untuk final yang ke-7, ya kita tidak boleh lagi runner up. Harus juara. Kita nantikan bersama kiprah sepak terjang timnas senior kita di bawah STY dan Jordi Amat yang tampil pertama kali dalam debut dia setelah dinaturalisasikan. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ingat, bola itu bulat dan kiring terus.